Anak Sinteyong rayakan Indonesia lolos 16 besar, Magis Sinteyong. Dan informasi bola selanjutnya, inilah prediksi line up timnas Indonesia versus Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Waktunya Ramadan Sananta dan Sheini Patinama jadi starter. Dan yang terakhir, media Vietnam soroti keberhasilan timnas Indonesia melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Netizen bilang, iri, bilang bos. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, anak Sinteyong Shin Jae-won ikut bangga atas keberhasilan sang ayah yang membuat timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Shin Jae-won juga melontarkan pujian kepada Sinteyong dengan mengatakan Magis Sinteyong. Ucapan tersebut disampaikan Shin Jae-won lewat kolom komentar di akun Instagram Timnas Indonesia. Ya, para pemain timnas Indonesia langsung merayakan kepastian lolosnya ke 16 besar Piala Asia 2023 dengan menggeruduk ke kamar Sinteyong pada Kamis malam kemarin setelah Oman bermain imbang 1-1 melawan Kyrgyzstan. Video pemain timnas Indonesia dan official merayakan kelolosan ke 16 besar Piala Asia 2023 di kamar Sinteyong itu kemudian diunggah di akun Instagram milik timnas Indonesia. Unggahan timnas Indonesia tersebut juga mendapatkan respon dari anak Sinteyong, Shin Jae-won. Ya, Shin Jae-won memuji sang ayah atas keberhasilannya membuat timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia pada Kamis malam kemarin. Sinteyong Magic, kata Shin Jae-won dikutip dari laman Instagram Timnas Indonesia. Selain itu, catatan ini juga menambah tinta emas Sinteyong yang menjadi satu-satunya pelatih yang mengantarkan 3 timnas Indonesia, yaitu U20, U23, dan senior ke putaran final Piala Asia. Dan di informasi bola selanjutnya, inilah prediksi line up timnas Indonesia versus Australia di 16 besar Piala Asia 2023 akan diulas. Timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup dan mati kontra Australia di Jassim Bin Hamad Stadium pada Minggu esok. Dibilang hidup dan mati karena kalau kalah maka langkah timnas Indonesia di Piala Asia 2023 harus terhenti. Sementara jika menang, skuad Garuda akan melaju mulus ke perempat final Piala Asia 2023 menanti pemenang yaitu laga Arab Saudi versus Korea Selatan. Lantas, formasi apa yang bakal diterapkan oleh Sinteyong di laga kontra Australia? Nah, pelatih 53 tahun ini diprediksi masih akan mengandalkan formasi andalannya 3-4-3. Hernando Ari masih akan menjadi kiper andalan Sinteyong dalam pola ini. Selanjutnya, 3 bek sejajar dipercayakan kepada Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Kolaborasi ini sempat tampil kukuh melawan Vietnam, tapi tidak digunakan ketika kalah 1-3 dari Jepang. Lanjut ke posisi wingback kanan akan ada kapten timnas Indonesia kita, yaitu Asnawi Bangku Alam. Di sisi sebelahnya diprediksi Sheini Patinama akan mencatatkan laga debutnya bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pesepak bola berusia 25 tahun ini diprediksi akan menggeser Pratama Arhan di bangku cadangan. Lanjut ke posisi 2 gelandang sentral ada Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Kolaborasi ini tampil apik saat skuad Garuda menang 1-0 atas Vietnam di matchday kedua. Kemudian ada Jakob Sayuri yang akan bertugas sebagai winger kanan dan Rafael Struijk di sisi sebelahnya. Lalu bagaimana dengan posisi penyerang tengah? Ramadan Sananta bisa dijajal menurut asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Seluruh pemain timnas Indonesia dalam kondisi bugar menjelang menghadapi Australia, termasuk Ramadan Sananta. Dan informasi bola yang terakhir, timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun keberhasilan skuad Garuda disambut datar media Vietnam. Indonesia memang lolos ke fase selanjutnya dan bersiap menantang Australia di Jassim Bin Hamad Stadium pada Minggu 28 Januari besok. Skuad Garuda keluar sebagai tim posisi 3 terbaik bersama Yordania, Palestina, dan Syria. Namun kesuksesan itu sepertinya tidak diterima publik Vietnam. Lewat media detail247.vn, mereka merespon publikasi yang biasa saja atas keberhasilan Indonesia menembus 16 besar Piala Asia 2023. Mereka justru menyinggung rekor buruk timnas Indonesia selama keikutsertaan di Piala Asia, di mana Indonesia belum pernah lolos ke putaran selanjutnya selama keikutsertaan di turnamen tersebut.
dari tahun 1996, 2000, 2004, dan 2007. Selain itu, mereka menilai Indonesia lolos tak lepas dari keberuntungan semata. Mereka bisa lolos setelah nyaris terdepak dari peringkat 3 terbaik, apalagi setelah Kyrgyzstan berhasil menyamakan kedudukan 1-1 menghadapi Oman. Hasil itu membuat 3 poin milik Indonesia sudah cukup untuk melenggang kangkung ke babak selanjutnya, meski berada di batas terakhir, yaitu peringkat 4-3 terbaik. Ya, fakta bahwa Oman hanya mendapatkan 2 poin membuat Indonesia menjadi nama terakhir yang meraih tiket ke babak 16 besar Piala Asia. Diketahui ini merupakan kali pertama sepanjang sejarah Indonesia ya lolos ke babak penyisihan grup Piala Asia. Dan sebetulnya dalam 4 kali partisipasi berturut-turut, Indonesia selalu tersingkir lebih awal dengan hasil terbaik hanya 1 kemenangan, kata The Tau 247. Tapi perlu dicatat bahwa keberhasilan Indonesia melaju ke babak 16 besar tak lepas dari keberhasilan mengatasi Vietnam di fase grup dengan skor 1-0. Keberhasilan ini tentunya akan selalu diingat sebagai tonggak baru keberhasilan skuad Garuda menorehkan sejarah di Piala Asia. Sementara netizen Indonesia tak memperdulikan fakta yang diungkap oleh media Vietnam tersebut. Netizen berasumsi bahwa tulisan ini dibuat sebagai bentuk sakit hati setelah timnas kebanggaan mereka dikandaskan pasukan Sinteyong di fase grup. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia lewat jalur peringkat 3 terbaik. Kepastian itu didapat tim Merah Putih usai Oman ditahan imbang Kyrgyzstan dengan skor 1-1 pada laga terakhir grup F yang digelar semalam Kamis 25 Januari. Hasil ini menguntungkan timnas Indonesia yang berhasil menyegel 1 tiket tersisa lewat jalur peringkat 3 terbaik. Pada klasemen akhir peringkat 3 terbaik, skuad Garuda menempati posisi keempat dengan raihan 3 angka dan selisih gol -3. Maka dengan begitu, timnas Indonesia menjadi tim terakhir yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Ini akan menjadi penampilan pertama timnas Indonesia di babak sistem gugur bersama Palestina, Suriah, dan Tajikistan yang juga tampil untuk pertama kalinya.